Yes, sekarang sudah minggu pertama bulan Juni. Itu artinya kurang lebih tinggal 2 bulan lagi untuk kita bisa menyaksikan upacara 17 Agustus 2024 nanti di IKN, ibu kota yang baru. Ya. Kenapa ini saya bahas? Saya ajak teman-teman untuk melihat kondisi terkini IKN persiapan menuju tanggal 17 Agustus yang semua pembenci Jokowi nyinyir terus. Tak terkecuali Amin Rais yang komentar-komentarnya terus konyol. IKN ini tak ubahnya kereta cepat Jakarta-Bandung dulu. Semua orang nyinyir, semua orang nyaris hampir tidak ada yang percaya kalau itu bakal selesai. Dan sekarang setelah selesai, orang berebut untuk mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan hasilnya, wow, spektakuler. Jokowi tidak pernah mempedulikan orang-orang yang nyinyir. Ya, mereka yang tidak bekerja dan hanya ngomong terus di media massa. Iya. Sama, IKN ini sudah tinggal 2 bulan lagi, nyinyiran-nyinyiran terus makin rame. Itu adalah sikap-sikap pesimisme yang tidak pernah berkesudahan. Artinya apa? Bekerjanya mah enggak, ngomongnya doang yang gede. Ya. Kayak Amin Rais kan ngomongnya doang. Nih, makin tua mulutnya makin lebar. Makin lebar, makin nganga terus. Padahal makin tua harusnya makin merunduk. Supaya nanti husnul khotimah. Ya loh. Oke ya, seperti apa kondisi terkini IKN hari ini jelang 17 Agustus? Simak videonya. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu bandara khususnya udah Bapak izin internet juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai dikanikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen. Jadi kita melihat juga di interior, eksterior, semuanya sudah dalam proses semuanya, dan insya Allah selesai. Pak, tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita
resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Begitu aja. Pak, untuk groundbreaking hari ini dan juga kemarin kan salah satu fokusnya adalah pendidikan ya Pak, yang groundbreaking. Iya. Gimana Pak? Ya ini kan tahapan-tahapan, ada pertama bangunan pemerintah, ada kemudian keuangan, kemudian ada olahraga, kemudian yang 2 hari ini yang banyak adalah bidang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, maupun universitas. Saya kira semuanya berjalan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Pak, izin kalau terkait Kepala Otorita IKN maupun Wakil Kepala Otorita IKN yang kemarin mengundurkan diri gitu ya Pak, itu sebenarnya alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah. Pak Doni juga dinilai sebagai keputusan. Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi keputusan? Belum, Pak Doni belum. Pak, kalau terkait kepres pemindahan Ibu Kota Nusantaranya seperti apa Pak? Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Soal ini Itulah kondisi terkini IKN hari ini. Ya, untuk menjelang menuju tanggal 17 Agustus, sekira kurang 2 bulan lagi, rasanya kalau untuk upacara udah bisa dipakai. Yang dikatakan 80% pembangunan tadi, kantor dan tempat upacara. Kalau fasilitas yang lainnya mungkin belum sampai segitu. Tapi apapun itu, yang paling penting adalah optimis. Yang paling penting adalah selalu berpikiran positif. Karena apa ya, sudah ada yang merencanakan, sudah ada yang monitor, sudah ada yang mengerjakan. Kenapa kemudian kita nyinyirin terus? Nyinyir terus, negatif terus, pesimis terus. Gimana bisa membangun negara ini kalau pesimis? Untung orang-orang yang pesimis tidak menduduki jabatan apapun di negeri ini. Ya, paling hanya ketua partai atau politisi, paling begitulah. Yang enggak juga bisa dapat kursi di Senayan. Kalaupun dapat juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira gitu lah. Karena apa? Ya nyinyir terus. Persis seperti ini nih. Yang gelandangan politik seumur hidupnya. Siapa? Kalau bukan Amin Rais. Ya. Amin Rais si tua bangka. Ya, tukang nyinyir seumur hidupnya. Iya. Mbak Amin. Udah tua nggak tobat Mbak Amin. Tobat Mbak Amin. Udah, jangan tobat. Kita mau melihat nanti su'ul khotimah. Simak videonya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless, dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Nih, kalau boleh pasca reformasi nih ya, orang yang nggak berguna untuk negeri ini, akhirnya jadi gelandang politik. Persis, benar sekali, 100% benar kata Gus Dur. Amin Rais itu nanti gelandangan politik akan jadi seumur hidupnya. Sekarang terbukti, udah tinggal detik-detik, ya udah sepuh banget. Nyinyirnya nggak akan hilang, pesimisnya nggak hilang, provokasi ke rakyat Indonesia nggak akan hilang. Karena apa? Udah watak Durno, watak Sengkuni, udah kayak begitu, nggak akan hilang. Mohon maaf, mungkin sampai meninggal nggak akan hilang. Padahal berkali-kali sudah dinasihati oleh Ustadz ini. Simak videonya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi.
Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah, Pak. Ini udah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya. Jadi mohon maaf ini. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya. Semoga Bapak tambah rajin salawat. Ya, saingin dia, Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi, Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepada. Min. Woi, amin. Ya Allah, amin Rais, amin Rais. Udah setua ini juga masih nyinyir terus. Emang mau hidup 1000 tahun? Nah, Min. Ya Allah, amin, amin. Nyinyir terus. Memprovokasi rakyat terus. Dian mau sampai kapan? Su'ul khotimah loh nanti. Kata beliau, mati mengenaskan loh nanti. Aduh, ya Allah. Oke, saya doakan mudah-mudahan Mbah Amin segera sadar dan bertobat sehingga nanti di akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.